ya dari PSMS Medan, asuhan pelatih Soeharto Ade. Ya, ini kita lihat bagaimana kekuatan inti memang yang dimiliki oleh PSMS Medan dan sangat diandalkan pada saat ini. Kita lihat di sini Anton Samba di tengah dan juga di sini ada C. Sementara ya Anton Samba mungkin diistirahatkan, Sin yang diturunkan. Gustavo Lopez, sementara ini adalah Persela Lamongan asuhan pelatih Miro Janu. Ya, tepat sekali Rendra, kita di sini Rudi Widodo dimasukkan menggantikan Isal Aras, sementara Ali Barka juga diturunkan untuk menggantikan Koril Hudan tidak bisa diturun. Dan kita lihat di sini tetap seperti yang kita lihat Kostas, Jimmy dan juga Rudi memang yang diturunkan di satu sebelah kanan, sementara Sukarana tengah dan Gustavo ada di sektor. Dan inilah dia kick off babak pertama. Serangan cepat langsung dibangun kali ini melalui Nico Malau. Berhasil direbut oleh In Kyun Oh. Berusaha kepada Jimmy Suparno. Ya, ada Shin Hyun Jun, pemain yang juga di awal musim bermain untuk Delta FC Sidoarjo. Dia berganti posisi dengan In Kyun Oh yang hijrah ke Persela Lamongan. Dedi Indra kali ini lemparan ke dalam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Lady Utomo, salah seorang pemain yang sempat begitu bersinar di era junior. Gustavo Lopez. Anton atau juga Zulkarnain. Lantai kepada Gustavo Lopez. Kembali kali ini adalah Gede Sukadana. Berikan kepada Jimmy Suparno. Langsung Taufik Asrun. Maksudnya tadi kepada Mario Kostas. Edi Kurnia. Ya, cukup menarik dan kita di sini bagaimana strategi yang dilakukan oleh Janu, bukan menunggu, dan juga mereka berani keluar dari tekanan dari PSMS Medan di menit-menit awal ini dengan langsung melakukan tekanan demi tekanan. Dedi Indra cukup lama berada di bangku cadangan dari Persela Lamongan karena memang penampilan yang begitu memikat dari Fatur Rahman. Direbut bola tadi oleh Nastaceh. Kembali Nastaceh. Sasa Zesevic beradu lari dengan Mario Kostas. Ini dia Sasa Zesevic, pemain asal Serbia yang menjadi andalan di lini pertahanan dari PSMS Medan berdampingan dengan Novi Hendriawan. Park Chil-yung sebelumnya bermain untuk PSPS Pekanbaru. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh In Kyun Oh. Menendang dengan kekuatan kaki kiri. Ada Mario Kostas terus mendapat pengawalan dari Sasa Zesevic. Apakah dilakukan oleh In Kyun Oh mengarah ke gawang. Masih berhasil diamankan oleh salah seorang pemain dari PSMS Medan. Nastaceh. Gustavo Lopez seringkali menjadi penyelamat bagi Persela Lamongan lewat gol-gol tunggalnya. Betul. Dan memang salah satu kekuatan dari tim Persela saat ini adalah memang di lini tengahnya yang sangat dominan sekali untuk bisa membantu performa para pemain depan. Shin Hyun Jun kali ini masih Shin Hyun Jun. Pelanggaran dari Shin Hyun Jun terhadap kompatriotnya In Kyun Oh. Taufik Asrun bagi Persela Lamongan. Gustavo Lopez. Mario Kostas maksudnya kembali kepada Taufik Asrun meninggalkan lapangan permainan. Ya, PSMS Medan berada di peringkat 14, meraih 6 kali menang atau 8 kali hasil seri dan 10 kali kekalahan. Minus dalam jumlah mencetak gol 28 berbanding 35. Ya, memang cukup keras sekali sih permainan dari anak Medan. Denny Rumba tadi yang menghadang laju Rudi Widodo.
Sementara memang kita lihat sebenarnya di gelandang juga ada Anton Samba. Lihat Edi Kurnia saat ini menjadi andalan di bawah misar dari PSMS Medan. Mantap juga gawang dari Persikabo Kabupaten Bogor ini. Dan In Kyun Oh sudah ditunggu oleh Park Chul Yung untuk memberikan umpan matang di dalam kotak penalti. Sudah dilakukan kali ini tendangan. Wow, peluang pas dan kita saksikan. Jeger Park Chul Yung berhasil mengagetkan tuan rumah PSMS Medan dan unggul 0-1 Persela Lamongan atas tuan rumah PSMS Medan. Iya, kita lihat di sini keberhasilan yang cukup menarik sekali di awal babak pertama ini. Bagaimana passing atau tendangan yang diarahkan ke tiang jauh oleh pemain yang juga baru dibeli dari Persela itu In Kyun Oh kepada Park Chul Yung. Dan kita lihat di sini pemain belakang ini langsung menanduk bola sebelah kanan dari Edi Kurnia ini. Dia kita lihat tidak offside dan bam, kita lihat bagaimana jeger heading yang begitu baik, Rendra. Ya, Park Chul Yung datang dari belakang dan langsung berada di posisi yang tidak diduga oleh para pemain bertahan dari PSS Medan dan berhasil mencetak gol pertama di malam hari ini. Dan juga ini merupakan gol yang kedua bagi Park Chul Yung yang baru bermain di putaran kedua bagi Persela Lamongan dan disambut oleh Miro Janu. Ya, kita lihat di sini memang Hendriawan dan juga Sasa tidak melihat bagaimana gerakan dari Park Chul Yung yang datang dari belakang. Dan tentunya dengan keberhasilan gol pertama ini bisa sedikit memotivasi para pemain Persela. Ya, Park Chul Yung juga tampaknya berusaha untuk melewati gol dari Roman Golian. Di putaran pertama Roman Golian tampil begitu baik sebagai pemain bertahan. Selain juga bisa menjadi tembok bagi Persela Lamongan, tapi juga Roman Golian sudah mampu meraih 4 gol. Sebagai pemain bertahan adalah jumlah gol yang cukup banyak. Dan saat ini Park Chul Yung yang baru bergabung di putaran kedua sudah mencetak 2 gol. Soeharto Ade, pelatih dari PSS Medan, cukup kaget tertinggal di menit-menit awal oleh tamunya Persela Lamongan. Betul, Rendra, memang set piece atau bola mati memang selalu bisa menjadi andalan juga bagi setiap tim untuk bisa mencetak gol. Dan ini dimanfaatkan oleh pemain Persela. Yang saya pikir mereka bermain seperti mereka bermain di kandangnya sendiri, Rendra. Ya, Miro Janu memang terkenal sebagai pelatih yang tidak pernah bermain bertahan dimanapun mereka berada. Iya, memang mungkin prinsip dari Miro Janu yaitu bagaimana mereka menyerang adalah salah satu strategi bertahan yang terbaik. Paling tidak juga mungkin dengan permainan menyerang sedikit bisa menekan Medan sebagai tuan rumah. Kesempatan. Ya, baik sekali cover dari Taufik Asrun tadi. Dan kita lihat di sini bola langsung dibuang oleh Dedi Indra yang tidak mau mengambil risiko. Ini dia pemain muda yang saat ini sedang bersinar di PSMS Medan, Nico Malau. Berusaha untuk keluar dari tekanan para pemain dari PSMS Medan kali ini. Serangan coba dibangun kepada Osas Marvelous. Masih ada Shin Hyun Jun. Kita lihat Shin Hyun Jun. Kali ini adalah Denny Rumba. Masih kepada Shin Hyun Jun yang menjadi pengatur serangan mendampingi Nas Aceh. Masih Shin Hyun Jun, cukup baik dia. Tapi terus mendapat pengawalan dari In Kyun Oh. Ya, sayang sekali kita di sini usaha dengan skill individu yang cukup baik dari Shin. Namun crossingnya tidak maksimal. Ya, dengan keberadaan Shin dan juga Nasya Aceh di tengah ditambah dengan Anton Samba sebagai gelandang bertahan pemutus serangan dari lawan-lawannya, diharapkan yang bisa sedikit membantu untuk menghentikan laju dari para pemain tengah yang dimiliki oleh Persela. Oleh Gustavo Lopez kali ini. Ya, bola terlebih dahulu sudah meninggalkan lapangan pertandingan dan ini dia sosok yang sangat penting sekali bagi tim Persela, Gustavo Lopez, yang juga kadang kerap menjadi second striker di belakang dari, kita lihat, Mario Costas.
dan sering sekali mencetak gol, Rendra. Ya, Gustavo Lopez disebut-sebut sebagai pemain yang memiliki dedikasi yang sangat luar biasa kepada Persela Lamongan, dan banyak yang bilang kalau Gustavo Lopez pantas dimasukkan sebagai nominasi pemain terbaik di Indonesia Super League musim ini. Ya, saya setuju memang. Kita memang juga dari profesionalisme dan juga kita di sini tindakan sportif yang selalu diusung oleh seorang Lopez. Patut dicontoh oleh para pemain atau para legenda asing yang ada di ESL tentunya. Walaupun Gustavo Lopez akan berat untuk mengantarkan Persela Lamongan menjadi juara, tapi paling tidak dengan tim yang tidak terlalu diperhitungkan dan saat ini berada di peringkat 4 adalah satu hal yang cukup Betul. baik. Kembali kita lihat Nasca Che mulai panas, Ya. mulai memberikan sebuah ucapan selamat datang kepada penjaga gawang cadangan Ali Barkah. Ini dia kemampuan dari C dengan tendangan kaki kirinya. Tipis dari gawang, namun memang ini sudah merupakan satu indikasi yang harus diwaspadai oleh para pemain belakang dari Persela. Memang belum ada banyak syuting dari luar kotak penalti mengarah ke gawang Ali Barkah. Tentunya patut harus dicoba, Rendra, karena jam terbang dari seorang Ali Barkah juga memang patut dipertanyakan karena dia juga merupakan kiper yang mungkin juga kita bisa lihat Ronny Trilla yang seharusnya sering menjadi pemain pengganti dari Koril Huda. Ya, Ali Barkah adalah penjaga gawang yang tampil pertama kali sebagai starter untuk Persela Lamongan dalam laga malam hari ini, dan ini menjadi malam yang penuh tanda tanya tentunya bagi Ali Barkah. Bisakah menggantikan peran dari Khairul Huda yang selama ini tampil cukup baik, Ya. dan juga sedikit memberikan kejutan karena menggeser Ronny Tri sebagai penjaga gawang utama di malam hari ini. Kembali kita lihat para pemain dari PSS Medan, Nasca Che berikan bola kepada Nico Malau. Kembali peluang. Masih berada di atas mistar dari Ali Barkah. Ya, sayang sekali Zulkarnain. Kesempatan yang cukup terbuka, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Tekanan kali ini coba dibangun melalui Jimmy Suparno. Gustavo Lopez. Kembali kepada Jimmy Suparno. Berhasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, cukup baik dan juga sangat menarik pertandingan ini. Kita lihat di sini kedua tim memang langsung bermain ofensif, menyerang untuk bisa cetak gol ya. Osas ternyata sudah tertangkap offside. Memang terlihat sekali, Rendra, pertarungan memang ada di lini tengah, di mana para kreator lini tengah dari PSMS, Sin dan juga Nasca Che yang menunjukkan kualitas terbaiknya, dan juga bagi kubu Persela, tipis sekali sebenarnya masih belum dalam tangkap offside. Sementara Persela juga di mana Im Kyun Ho dan juga Gustavo Lopez mempertunjukkan bagaimana kolektivitas bermain sebagai pemain gelandang yang baik. Pelanggaran Im Kyun Ho terhadap Anton Samba. Tampaknya memang PSS Medan masih terpaku dengan apa yang terjadi dengan menit-menit awal, dan sejauh ini sebagai tuan rumah mereka masih belum bisa menekan Persela Lamongan. Ya, memang di menit awal tuh kita tahu juga memang sangat rawan untuk bisa terciptanya gol, dan memang konsentrasi di menit awal dan juga menit akhir itu harus lebih banyak dibandingkan di menit di pertengahan. Nasca Che mendapat pengawalan dari Park Chul-yung. Sebenarnya juga PSMS Medan sudah kedatangan pemain baru di putaran kedua ini, yaitu Tony Castle, pemain naturalisasi, tapi tampaknya masih belum berani diturunkan oleh Suharto Ade. Ya. Karena memang Jumat kemarin baru saja tiba dari Amsterdam. Pemain berusia 29 tahun yang sebelumnya pernah bermain untuk klub GVV di Liga Belanda. Tidak offside, Mario Kostas kali ini. Sayang sekali. Nafsu Mario Kostas. Iya, sayang sekali kita di sini bagaimana di saat para pemain
dari Medan terpaku dengan lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Gustavo Lopez yang begitu cepat. Namun sayang sekali kesempatan yang sangat terbuka bagi Kostas. Dia tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Shin Hyun Jun kembali memindahkan bola, berikan kepada Nas Cache. Nas Cache hadir di PSMS Medan menggeser Luis Pena yang tidak diperpanjang kontraknya. Peluang emas didapatkan kali ini PSMS Medan dan Osas Saha. Ya, pergerakan yang cukup menarik dan kita lihat di sini bagaimana kemampuan para pemain Medan juga yang sudah semakin membaik. Nico Malau dengan cepat masuk dan ya tidak offside. Namun sayang sekali usaha dari Osas masih bisa dimentahkan oleh Ali Barca. Sangat terbuka sekali kesempatan. Ya, walaupun mengenai tampaknya lutut ya. Iya, betul. Osas Marvelous gagal mencetak gol bagi PSMS Medan ketika sudah berhadapan langsung dengan Ali Barca. Nasa Ceh kali ini sepak pojok. Masih ada Sasa Zesevic. Pelanggaran. Ya. Ya, kita lihat ada sedikit keributan yang terjadi. Memang ada sedikit provokasi tadi dari pemain PSMS Medan. Apakah dari Anton Samba kita belum bisa saksikan. Pelanggaran, ya ini dia. Oh, Nico Malau ternyata yang sedikit memprovokasi. Zulkarnain tadi mengganggu Ali Barca dalam kesempatan Ali Barca untuk menjangkau bola. Ya, kita memang mengharapkan, ingin melihat gol-gol jeger yang sangat diharapkan Rendra, bukannya hal-hal seperti ini di mana provokasi dilakukan oleh para pemain. Kembali Sasa Zesevic. Mulai ketat pertandingan di malam hari ini. Dedi Indra. Inilah dia gaya dari Rap-Rap Medan. Kembali Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Berikan bola daerah kepada Rudi Widodo. Terlalu deras untuk Rudi Widodo. Yang tampaknya bermain sebagai penyerang sayap. Rudi Widodo. Betul. Opsi memang dari strategi yang dilakukan oleh Janu sedikit menarik hanya dengan menaruh seorang striker Mario Kostas yang memang selama ini cukup berhasil, di mana memang diharapkan dari para pemain gelandang dari second line lah yang masuk untuk bisa membantu peran dari Kostas sebagai second striker. Ya, tapi cukup berani hanya menaruh Igede Sukadana sebagai boleh dibilang adalah penahan gempuran dari PSS Medan di lini tengah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Rendra, sebenarnya kolektivitas yang dilakukan oleh para pemain, wow, cukup berbahaya. Kita di sini kaki yang terlalu tinggi. Novi Hendriawan atau Ledi Utomo. Ledi Utomo terlalu tinggi banget kaki tadi. Apa yang dikatakan Rendra tadi memang benar, namun kita melihat di sini sebenarnya kolektivitas di sektor tengah. Seorang Im Kyun Ho dan juga ini dia kaki yang terlalu sikut dan juga kaki yang dilakukan oleh Ledi Utomo. Im Kyun Ho dan juga Gustavo Lopez kadang-kadang juga mereka selalu bisa memainkan sebagai pemain gelandang bertahan untuk memberikan bantuan dari Sukadana. Dan apabila memang salah satu pemain turun untuk membantu Sukadana, satu akan tinggal di tengah. Apakah itu Lopez, Gustavo Lopez atau juga mungkin Im Kyun Ho. Ya, mungkin hal itulah yang diterapkan oleh pelatih Miro Janu kenapa memilih memasukkan seorang Rudi Widodo ketimbang Danu Rosade. Iya, betul. Ya, kelihatannya memang Im Kyun Ho akan menjadi pemain sampai di menit akhir nanti, menjadi bulan-bulanan Rendra. Karena memang pemain yang satu ini memang yang pindah di putaran kedua dari PSMS Medan ke Persela. Tentunya juga memang banyak mengetahui dapur permainan dari PSMS, sehingga memang mungkin untuk menghentikan permainan atau strategi dari Persela, tentunya juga harus mematikan permainan Im Kyun Ho.
Shin Hyun Jun mulai menguasai lapangan tengah para pemain PSMS Medan. Lady Utomo kembali memberikan bola kepada Zulkarnain. Ya, bukan pelanggaran tadi berebut bola Zulkarnain dengan Dedi Indra. Cukup lama Dedi Indra berada di bangku cadangan. Pemain ini juga pernah memperkuat Persikabo Kabupaten Bogor ini dan memang sebelum-sebelumnya menjadi andalan di sektor kiri dari Persela Lamongan, tergeser oleh Fatur Rahman yang tidak bisa tampil di laga malam hari ini. Kembali Nas Caceh. Maksudnya tadi memberikan bola panjang kepada Niko Malau. Jimmy Suparno. Kembali Shin Hyun Jun. Ke belakang kepada Sasa Zesevic. Ya, sejauh ini memang kita belum melihat adanya umpan-umpan terukur kepada Osas. Dan penjagaan dari Suroso yang begitu baik membuat Osas memang belum banyak bisa mendapatkan kesempatan. Suroso kembali bermain dengan Park Chul-yong di barisan pertahanan. Ya, kembali kita lihat sini. Anton Samba, pemain yang punya karakter memang cukup keras. Dan kita lihat di sini bagaimana Zulkarnain sedikit menghalau wasit yang akan memberikan peringatan juga mungkin kartu kepada Anton Samba. Ya, permintaan maaf dari Anton Samba diterima oleh wasit. Ini dia, kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan. Oh, lagi-lagi Kim Kyun Ho yang menjadi korban. Kim Kyun Oh tampaknya mulai mendapatkan teror dari mantan rekan-rekannya di PSMS Medan. Merupakan public enemy number 1 di malam hari ini. Dan kita lihat bagaimana Rendra Smack Holigan yang memang terus memberikan motivasi kepada para pemain PSMS Medan. Mengharapkan memang fanatisme tadi yang diharapkan bisa ditunjukkan oleh para setiap pemain. Tidak perlu hasil, namun memang yang paling utama adalah fanatisme dulu. Dengan harapan hasil bisa lebih baik. Kembali Mario Costas. Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez. Gede Sugadana. Sepak pojok kembali untuk Persela Lamongan. Persela Lamongan memang musim ini memiliki rekor yang cukup baik dalam partai tandang. Mereka sudah meraih 4 kali kemenangan dan juga 4 kali hasil seri. Dan juga memiliki rekor cukup fantastis dalam partai kandang. Mereka belum terkalahkan bersama dengan Sriwijaya FC. Bedanya adalah mereka sudah meraih 5 kali hasil seri. Sedangkan Sriwijaya FC sempurna 11 kali kemenangan tanpa hasil seri. Tendangan dari jarak jauh Igede Sukadana. Dan yang menarik adalah tim PSMS Medan dalam laga kandang di mana mereka baru terkalahkan 2 kali, tetapi 2 kali kekalahan mereka di partai kandang adalah dari tim Jawa Timur, masing-masing dari Deltras FC Sidoarjo dan juga dari Gresik United. Dan sekarang yang mereka hadapi di malam hari ini adalah Persela Lamongan yang juga tim yang berasal dari Jawa Timur. Lady Utomo berikan kepada Shin Hyun Jun, masih Shin Hyun Jun, bukan pelanggaran. Langsung bola dihalau oleh Park Chul-yong. Masih ada Sasa Zesevic. Novi Hendriawan kali ini. Osas Marvelous. Shin Hyun Jun. Ya, ini kita lihat bagaimana tekanan dan pressure yang dilakukan oleh para pemain Persela sehingga Shin agak sedikit sulit untuk membalikkan badannya menghadap ke gawang dari Persela dan akhirnya dia harus mendelay serangan dan memberikan bola ke belakang. Inilah yang kita lihat bagaimana pressure yang memang diinstruksikan oleh Janu. Para pemain Persela dapat melakukan tugasnya dengan sangat baik hingga memasuki menit ke-25 ini. Sama-sama mengandalkan satu penyerang utama di skuadnya PSMS Medan juga Persela Lamongan. Persela mengandalkan Mario Costas, sementara ini PSMS Medan mengandalkan Osas Marvelous. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari strategi
Coach Suharto. Selain mereka, dia menempatkan 2 pemain depan, Rendra, di mana Niko Malau juga bermain sebagai striker bersama dengan Osas, dan kadangkala Cech dan juga Sin yang berperan di sektor sebelah kiri yang bisa memberikan kontribusi crossing. Namun sejauh ini memang peran dari sektor sayap belum begitu maksimal, sehingga juga Zulkarnain sejauh ini memang masih banyak lebih memilih serangan dari tengah. Handsball Anton Samba. Ya, kartu kuning dari wasit, dianggap melakukan kesengajaan dengan tangannya tadi. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, handball dari Anton Samba mendapatkan kartu kuning pertama dari wasit Suharto. Tangan bebas bagi Persela Lamongan sudah dilakukan. Maksudnya kepada Jimmy Suparno. Oh, ya cukup keras. Suroso kali ini yang mendapatkan kartu kuning tidak jauh dari Anton Samba. Hanya tepat beberapa menit. Kita lihat pelanggaran cukup keras dari Suroso. Bola mengarah kepada Osas Saha. Ada Gustavo Lopez berikan kepada In Kyun Oh. Ya, kita lihat bagaimana di sini sentuhan-sentuhan dari lini tengah yang sangat baik dari Persela. Offside kelihatannya. Ya, AW2 telah mengangkat bendera untuk In Kyun Oh. Ya, jelas memang sudah berada di posisi offside. Wali Lady Utomo mengarah kepada Nas Caceh. Ajaran Dedi Indra. Dan bebas, kesempatan emas bagi PSMS Medan untuk bisa menyamakan kedudukan kali ini melalui bola mati. Nas Caceh dalam 2 laga terakhir selalu mencetak gol dan sudah mencetak 3 gol sejauh ini untuk tim PSMS Medan. Lihat Ali Barkah meminta rekan-rekannya menutup ruang tembak dari Nas Caceh. Sudah dilakukan kali ini. Kembali masih ada Mario Costas. Kembali offside. Memang agak sedikit sulit kita lihat beberapa kali percobaan dari anak Medan dari sektor tengah untuk memberikan kontribusi berbahaya ke daerah pertahanan dari Persela, dan masih terus bisa dipotong oleh Suroso maupun juga Park Chulyong. Minim sekali memang serangan dari sektor sayap yang dilakukan, sehingga tidak ada opsi lain untuk merubah strategi permainan di babak pertama ini. Zulkarnain. Lebar ke dalam bagi Persela Lamongan. Berikan kali ini kepada Igede Sukadana. Oh, Tackling ya, yang terlambat dari betul. Igede Sukadana untuk Sin Hyun Sangat Jung. keras. Ya. Kita lihat di sini bagaimana Sin yang dilanggar oleh Sukadana. Ini juga pemain walaupun bertubuh kecil mempunyai karakter yang sangat keras. Ya, langsung bagian lutut, ini juga sangat berbahaya, Rendra. Tentunya juga wasit Suharto apabila memang cukup tegas dalam mengambil keputusan, bisa saja Sukadana diberikan kartu merah langsung. Masih mendapatkan pengampunan Betul. Igede Sukadana. Peluang sepak pojok kali ini bagi PSMS Medan. Ini dia para pendukung dari PSMS Medan yang menikmati
akhir dari long weekend di Stadion Teladan Medan. Kembali peluang didapatkan. Kita lihat hampir sekitar 7 pemain dari Persela Lamongan di jantung pertahanan. Oh, lagi-lagi. Harusnya kita tahu di sini Anton Sambas sudah mendapatkan kartu kuning. Dia juga harus lebih berhati-hati apabila tidak mau kerugian terjadi bagi timnya. Kembali, kaki langsung diambil. Menghentikan laju dari In Kyun Ho. Anton Samba harus lebih berhati-hati dan harus bisa menurunkan amarahnya atau juga tensinya. Kembali ke dalam kali ini. Kembali, tendangan keras Mario Kostas. Ya, kembali percobaan dari Kostas yang belum berhasil. Namun kita tahu juga pemain yang satu ini, pemain yang berkarakter cukup baik dalam melakukan penyelesaian akhir. Mario Kostas adalah pemain yang mencetak gol pertama bagi Persela Lamongan musim ini. Sempat tersendat golnya, tapi akhirnya mampu mencetak gol demi gol hingga saat ini sudah mencetak 13 gol. Dan masuk dalam daftar elit top skor sementara Indonesia Super League. Ya, sejauh ini kita lihat peran dari Ali Barkah masih sedikit tertolong dengan rapatnya barisan tengah atau ya tengah ke belakang, di mana Sukadana, Park Churyong dan juga Suroso masih memberikan satu kenyamanan bagi seorang Ali Barkah, sehingga begitu sedikit sekali peluang yang dimiliki oleh anak-anak Medan. Lady Utomo. Shin Hyun Jun. Oh, ya harus berhati-hati Igede Sukadana. Ya, nampaknya kedua pemain gelandang bertahan dari kedua tim harus berhati-hati. Sama-sama berkarakter yang cukup keras. Niko Malau mendapatkan ganjangan atau tendangan tadi dari Sukadana. Oh, cukup keras. Dan kesempatan sangat terbuka bagi Nasaceh maupun juga Shin dengan kaki kirinya. Eksekusi yang saya pikir dari satu posisi yang sangat efektif sekali bisa menghasilkan gol. Kita akan lihat apakah para Gojo, ya Nasaceh nampaknya sudah bersiap-siap untuk melakukan eksekusi. Apakah dia mampu melakukan tendangan yang baik sehingga bisa mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Ali Barkah terus memberikan instruksi kepada para pemain belakang atau semua pemain dari Persela untuk bisa memberikan pagar yang baik. Oh, belum menemui sasaran. Masih jauh sekali. Sayang peluang yang sebenarnya terbuka bagi Nasaceh untuk bisa melakukan eksekusi dengan baik masih belum berhasil.
Kembali umpan dari Nasha Che. Sapuan yang hampir memasuki ke gawang sendiri dari Park Chul Yung. Ya, crossing yang cukup berbahaya tadi. Namun kita lihat di sini antisipasi dari Park Chul Yung mampu untuk bisa menghentikan tendangan dari Nasha Che. Walaupun memang tendangannya memang agak sedikit berbahaya dan akan mengancam gawangnya sendiri. Sasa Zesevic. Oh. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini begitu rapatnya dari pertahanan dari Persela, masih mampu menghentikan peluang-peluang dari PSMS Medan. Ali Barca memiliki postur yang cukup tinggi untuk seorang penjaga gawang di Indonesia. Bali sebuah tendangan kali ini ada peluang Mas. Lagi-lagi Osas Barflus gagal memanfaatkan peluang di depan gawang dari Ali Barca. Ya, kita lihat tendangan atau sepakan dari Nasha Che ke arah tiang jauh, di mana Osas dapat melakukan heading. Namun kita di sini tidak begitu maksimal dan bolanya akhirnya keluar. Ya, Coach Soeharto sedikit kecewa. Depan ke dalam kali ini. Shin Hyun Jun. Kembali kita lihat. Masih ada Taufik Kasrun. Depan ke dalam kali ini untuk PSMS Medan. Terus menekan PSMS Medan. Sedikit membuat para pemain Persela Lamongan mundur ke daerahnya. Kembali Shin Hyun Jun. Ya, terlalu lama tadi Shin untuk memainkan bola. Oh, baik Peluang sekali. Mas, kembali Shin Hyun Jun. Tidak ada Osas Marvelous. Ya, kita di sini maksud dari Shin untuk memberikan true pass kepada Osas. Namun Osas sedikit terlambat. Sangat disayangkan apabila dia mengambil keputusan melakukan shooting langsung ke gawang mungkin lebih baik. Ya, terbuka sekali peluang tadi untuk melakukan tendangan langsung. Namun memang melihat di mana adanya pergerakan dari Osas, Shin lebih memilih untuk memberikan passing. Misunderstanding tadi. Dan Nasha Che kali ini. Ya, sepertinya tendangan dari Shin tadi mengenai pemain belakang dari Persela. Sehingga tendangan penjuru kembali didapat untuk PSMS Medan. Lagi-lagi Nasha Che. Tinggalkan lapangan permainan. Lady Utomo. Ya, baik sekali kita penjaga dari Dedi Indra tadi. Pemain memang yang sudah kenyang pengalaman di Persikabo Bogor. Menunjukkan permainan yang cukup baik di sektor kiri pertahanan dari Persela. Kembali lapangan ke dalam. Gede Sukadana. Wow. Bukan pelanggaran. Rebut bola dengan Denny Rumba tadi. Ya, cukup jauh kita lihat di sini cover dari Denny Rumba terhadap Rudi Widodo. Di mana memang Denny Rumba bermain di sektor bek kiri. Sementara memang penjagaan yang dilakukan oleh Rudi Widodo memang di mana Rudi Widodo adalah pemain yang berada di sektor sayap kanan yang merupakan pemain penjagaan atau yang dijaga oleh dirinya. Oh.
Shin Hyun Jun. Kembali Novi Hendriawan. Masih ada Suroso. Oh, Kembali Shin Hyun Jun. Nico Malau. oh. Keras memang pertandingan di malam hari ini. Betul, lagi-lagi usaha dari Nico Malau tidak jelas untuk melakukan finishing, dan memang kita lihat sedikit memaksakan di saat kondisi dari keseimbangan yang sudah sedikit terganggu. Dia melakukan tendangan dan belum begitu maksimal. Pelanggaran. Ya, memang sejauh ini kita lihat setelah gol tercipta, praktis serangan lebih banyak dilakukan oleh anak-anak Medan. Dan tidak begitu banyak sekarang kita lihat Kostas mendapatkan peluang di sektor depan. Walaupun memang serangan balik dari Persela sangat berbahaya. Oh, ya lagi-lagi provokasi Zulkarnain terhadap Dedi Indra. Ya, cukup keras tadi kita Dedi mengambil bola, menendang bagian kaki dari Zulkarnain. Ya, cukup baik kita lihat antisipasi dari Ali Barca. Nasaceh. Lady Utomo. Kembali gagal melewati Jimmy Suparno. Ya, Jimmy Suparno sepanjang pertandingan memang terlihat lebih banyak melakukan pertahanan di sektor permainannya. Kembali kita lihat bola-bola atas mampu dimentahkan oleh Park Churyong dan juga Suroso. Serangan balik dari Persela. Inkyun Oh kali ini yang menguasai bola. Masih Inkyun Oh. Masuk dalam daerah kotak penalti dan Inkyun Oh. Masih berhasil diamankan oleh Edi Kurnia. Ya, serangan balik cukup berbahaya. Di mana tadi passing dari Gustavo Lopez kepada In Kyun Ho. Melakukan dribble dan masuk di kotak penalti dari PSIS Medan. Tendangannya cukup keras namun bisa dimentahkan oleh Edi Kurnia. Oh, cukup keras tadi Sasa, namun bukan merupakan pelanggaran bagi wasit Suharto. Ya, Mario Kostas berikan bola kali ini kepada Dedi Indra.
Berhasil direbut oleh Novi Handriawan. Sudah memasuki tambahan waktu di babak pertama duel antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan. Dari Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara. Kita lihat bagaimana perebutan bola antara Novi Handriawan dan juga Dedi Indra. 3 menit tambahan waktu di babak pertama. Ya. Satu covering yang cukup baik tadi dari Novi Handriawan. Melihat Dedi Indra memang sudah berbahaya, yang akan masuk dalam kotak penalti permainan dari PSMS Medan. Ini dia, Smack Hooligan, yang terus memberikan dukungan bagi tim kesayangannya. Sasa Zilcevic berikan bola kali ini. Balik pada Novi Handriawan. Shin Hyun Jun. Direbut oleh Taufik Kasrun. Mario Costas memindahkan bola kali ini kepada Gustavo Lopez. Serangan balik dari Persela Lamongan. Langsung menuju kepada Mario Costas kembali. Masih Mario Costas dan sebuah serangan balik yang tertata dengan rapi dan jeger Mario Costas. Ya, tidak. Membuka publik Medan. Betul Hendra, tidak banyak pemain yang melakukan serangan, namun kita di sini satu passing yang mematikan dari seorang Gustavo Lopez mengarah kepada Costas. Dengan kecerdikannya melakukan kontrol, kita lihat Costas melakukan tendangan yang sangat baik hingga kembali gawang Edi Kurnia terbobolkan di menit-menit akhir. Sangat disayangkan, di menit awal mereka kebobolan dan di menit akhir mereka juga harus kebobolan. Sementara memang serangan lebih banyak dilakukan oleh anak Medan. Kita lihat seorang striker yang memang mempunyai naluri gol yang sangat baik. Ini dia. Baik sekali, coming from behind. Melakukan kontrol dada. Langsung tendangan dan bam, tendangan mengarah ke posisi yang sama di mana tadi heading dari Park Chul Yung. Gol ke-14 dari Mario Costa sepanjang musim ini di Indonesia Super League. Dan gol kedua di malam hari ini bagi Persela Lamongan. Setelah sebelumnya gol pertama dicetak oleh Park Chul Yung. 45 menit yang sangat berat bagi PSMS Medan sebagai tuan rumah. Sudah tertinggal 2 gol dari Persela Lamongan yang memang memiliki target untuk bisa menggeser Persiwa Wamena dari peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League. Dan ini merupakan ekspresi dan selebrasi dari Miro Janu. Ya, inilah resiko memang di mana di saat PSMS Medan lebih terfokus melakukan ofensif penyerangan, mencari gol, dan akhirnya mereka sedikit lengah di pertahanan. Sasa Zilcevic. Kembali masih Sasa Zilcevic sudah meninggalkan posnya membantu penyerangan. Sasa Zilcevic. Datang kali ini bantuan dari Denny Rumba. Dan hampir saja benar-benar keberuntungan belum menghinggapi PSMS Medan di babak pertama ini. Ya, baik sekali kita di sini inisiatif dari Sasa tadi. Namun sayang tendangan dari Denny Rumba belum berhasil. Ali Barca. Akhir dari babak pertama 0-2 PSMS Medan tertinggal dari Persela Lamongan lewat gol Park Chul Yung melalui sundulan kepalanya dan juga tendangan yang ke arah pojok gawang dari Mario Kita menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan. Belum ada pergantian pemain tampaknya yang dilakukan oleh kedua pelatih di malam hari ini. Kita lihat bagaimana Ali Barca tadi berhasil menggagalkan peluang Rudi Widodo. Ini dia Ali Barca. Satu save yang sangat berarti dilakukannya di babak pertama tadi. Lempar ke dalam kali ini. Taufik Kasrun. Maksudnya kepada Mario Costas. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Taufik Kasrun.
Bek kanan dari tim Persela Lamongan. Gol yang dicetak oleh Mario Kostas di babak pertama tadi, ini semakin membuat Mario Kostas sebagai momok bagi pertahanan PSMS Medan. Karena dalam 2 kali pertemuan antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan di Indonesia Super League musim ini, Mario Kostas selalu mencetak gol. Anton Samba, gelandang pengangkut air dari PSMS Medan. Kita lihat dukungan yang luar biasa. Dari para penonton Medan. Kembali In Kyun Oh. Park Chul Yung. Offside kali ini Mario Kostas. Oh, tipis sekali memang. Namun terlihat memang sebenarnya masih ada Sasa tadi. Bukan pelanggaran. Ini dia In Kyun Oh. Sudah memberikan 1 assist untuk Park Chul Yung. Kalau tadi gol pertama adalah hasil kerjasama 2 pemain asing asal Korea. Lalu gol kedua adalah hasil kerjasama 2 pemain asal Argentina. Yang membuat pelatih Soeharto sedikit termenung di malam hari ini. Dan fenomena yang sangat menarik Chandra. Dikatakan Rera tadi memang 2 pemain Korea dan juga 2 pemain asing lainnya. Di menit-menit awal dan menit akhir Betul. terjadi ya. 2 Argentina dan juga 2 Korea. Langsung diamankan tadi bola. Ini dia yang tadi kita bahas bahwa memang kolektivitas dari lini pertahanan Persela sendiri masih cukup baik, di mana memang selalu ada cover dari setiap pemain di saat para rekannya sudah mampu dilewati oleh pemain dari PSMS Medan. Bench dari PSMS Medan masih menyimpan nama Ramadan Saputra, Zainal Anwar, lalu juga Muhammad Antoni. Ya, pressure dari Sasa tadi naik begitu jauh, harus menghentikan laju dari Kostas. Belum terlihat perubahan strategi dari kedua tim. Ya, Cukup cerdik Mario Kostas. terus sekali mencari kesempatan dari sepak pojok tentunya. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Gustavo Lopez, ada Rudy Widodo, ada Mario Kostas, ada Park Chul Yung di dalam kotak penalti. Tidak sempurna tadi. Dan masih mengarah kepada Gustavo Lopez. Masih Gustavo Lopez kali ini melakukan drive ke dalam kotak penalti. Oh, dan sundulan sambil menjatuhkan diri dari Mario Kostas belum menemui sasaran. Ya, dari sudut yang sangat sempit dan juga posisi yang sedikit membelakangi gawang, usaha dari Kostas tadi untuk melakukan heading, menerima umpan dari Lopez, masih belum berhasil mencetak gol kedua atau ketiga bagi timnya. Ini dia sang kreator ini tengah dari Persela. Dengan skill individu juga yang sangat mumpuni. Ya, tampak seorang pemain dari Persela Lamongan masih meringis kesakitan. Nampaknya Park Chul Yung tadi. Ya, ini merupakan koreo dari
para pendukung PSMS Medan yang tiada henti sepanjang pertandingan. Masih ada Aris Alfiansyah, Super Sub Zainal Arifin, ada Gary Setia di bench dari Persela Lamongan. Ya, kembali kita lihat di sini ada kesempatan bagi PSMS Medan. Apakah Nasaceh untuk kali ini bisa melakukan tendangan dengan baik? Ya, dibutuhkan gol di menit-menit awal pertandingan ini buat membangkitkan kembali permainan dari PSMS Medan serta semangat mereka. Nasaceh kali ini dan membentur tiang gawang dan kita lihat inilah dia bagaimana PSMS Medan mulai kembali bermain dan Zulkarnain berhasil merebound tendangan Nasaceh dan jeger 1-2. Skor sementara di Teladan Medan, Sumatera Utara. Iya, ini dia memang kesempatan masih terbuka bagi tim PSMS Medan, di mana memang tadi kita lihat sepakan dari Ceh, walaupun masih membentur tiang gawang dari Persela, bola rebound disambut oleh Zulkarnain dengan heading yang begitu mematikan, gawang yang kosong dan begitu gampang malam hari ini. Ini dia tendangan dari Nasaceh, memantul dan kita lihat di sini, bam, heading yang begitu baik dan sempurna dari Zulkarnain, mencetak gol pertama bagi timnya. Gol yang ditunggu-tunggu oleh Ya. para pendukung PSMS Medan dan juga para pemainnya berhasil dicetak oleh Zulkarnain melalui sundulan kepala dan ini merupakan gol keempat bagi Zulkarnain dan yang pastinya seperti yang saya katakan ini akan menambah semangat bagi PSMS Medan untuk meraih poin dalam partai kandang ini. Ya, kita lihat satu keuntungan bagi Zulkarnain bisa memperkecil ketertinggalan. Dan yang sangat menarik adalah gol pertama tadi dari Persela di menit awal babak pertama. Dan ini gol kedua di menit awal babak kedua. Osas Saha yang dituju tadi. Semakin ketat pertandingan di malam hari ini. Ya, memang melihat gol yang tercipta tadi bukan satu kesalahan dari seorang Ali Barkah. Memang bola yang sangat sulit di saat bola rebound, sementara tidak ada penjagaan yang dilakukan anak Persela di saat Zulkarnain mendapatkan peluang untuk bisa melakukan heading tadi. Ini dia sosok seorang Zulkarnain, pemain yang mempunyai karakter cukup keras. Sementara itu Rudi Widodo harus ditanduk keluar lapangan. Ya, kita lihat ada Tony Castle di tribun kehormatan dari PSMS Medan. Mencetak gol di menit-menit awal pertandingan babak kedua ketika tim tertinggal adalah satu hal yang cukup positif bagi PSMS Medan. Wow, Gerakan dari ini dia. Zulkarnain. Ya, gerakan-gerakan kadang kala memang yang sedikit bisa memprovokasi dan menjatuhkan mental dari lawan-lawannya. Salah satu strategi mungkin yang menurut saya memang salah satu juga ciri khas yang dimiliki oleh para pemain Medan. Novi Hendriawan pada Shin Hyun Jun. Masih Shin Hyun Jun, Nasaceh, lagi-lagi kali ini adalah Shin Hyun Jun berikan bola kepada Osas Saha, marvelous. Ya, terlalu jauh dari kita lihat passing untuk Osas. Dan kembali salah seorang pemainnya Kim Kin Ho sekarang yang terjatuh. Oh, ya, ini dia kita lihat provokasi kembali dari Zulkarnain. Seluruh pemain dari PSMS Medan mengharapkan tim medis cepat untuk menggotong Infino keluar karena kelihatannya mereka bersemangat untuk kembali bisa mencetak gol kedua bagi timnya. Ya, mereka tidak mau kehilangan momentum. Betul. Di saat mungkin motivasi yang sudah mereka miliki untuk bisa mengejar ketertinggalan. Walaupun sedikit melebihi kewenangan dari wasit langsung memanggil tim medis. Betul.
Kelihatannya Geristi ya akan diturunkan. Kembali kita lihat di sini. Satu pelanggaran dan set piece yang kembali diambil oleh Nasace. Ya, kita lihat di sini bagaimana Nasace meminta dukungan atau support para penonton untuk bisa memberikan motivasi. Oh, terkena lemparan Im Kyun Ho. Ya, ini adalah satu tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan. Dan memang tidak terpuji, Rendra. Kita lihat di sini lemparan-lemparan yang dilakukan oleh para penonton, walaupun memang berniat untuk menjatuhkan mental dari tim Persela. Namun memang semestinya tidak harus dilakukan. Nasace kali ini. Kembali terjadi perebutan di dalam kotak penalti. Langsung saja bola dihalau oleh Suroso. Tidak ada pemain Persela Lamongan di daerah dari PSMS Medan. Dan kali ini... Ya, lagi-lagi ini adalah menurut saya suatu hal yang tidak perlu dilakukan oleh para pemain PSMS Medan. Zulkarnain dan Osas Marvelous. Ya, tidak perlu melakukan hal seperti ini. Ya, terutama juga gerakan tangan dari Osas Marvelous Taha. Betul. Harus diingat, ini disaksikan oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Ya, kita tidak mengharapkan memang justru malah para legion asing atau pemain asing yang memberikan contoh tidak baik dengan emosi yang berlebihan. Betul sekali memang tindakannya tidak terpuji. Mengangkat, menggotong pemain dan kita lihat melemparkannya ke pinggir lapangan. Satu tindakan yang tidak terpuji walaupun memang mereka mendapatkan momen untuk bisa mencetak gol kedua. Namun tentunya juga sportivitas dan juga saling menghargai para pemain harus dilakukan. Ini dia tindakan yang menurut saya juga ya tidak terpuji sekali. Karena memang ada kewenangan dari seorang wasit untuk mengizinkan tim medis masuk ke lapangan atau tidak. Masuk ke lapangan. Ya, Park Chul-yung harus ditarik keluar digantikan oleh Aris Alfiansyah. Tidak bisa melanjutkan pertandingan Park Chul-yung. Dan Osas sudah mendapatkan ganjaran atas sikapnya tadi. Kartu kuning dari wasit Soeharto. Gustavo Lopez kali ini kepada Aris Alfiansyah. Ya, sangat keras tadi kita lihat pelanggaran. Ini rumba terhadap Aris Alfiansyah yang baru masuk di babak kedua ini. Dari permainan 1-2 dari Gustavo Lopez dan juga Aris Alfiansyah. Tendangan bebas kali ini bagi Persela Lamongan. Kali ini akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Tendangan keras Gustavo Lopez mengenai salah seorang pemain dari PSMS Medan. Ya, nampaknya yang diganti adalah Im Kyun Ho, Rendra, bukan Park Chul-yung. Ya. Karena Park Chul-yung masih ada di lapangan. Oh, keras sekali. Kita lihat Lady Utomo. Satu tackling yang sangat keras dan cukup berbahaya. Ya. Ya, langsung mengambil bagian kaki dari Kostas. Nasace duel dengan Igede Sukadana. Pelanggaran Nasace menarik Igede Sukadana.
Ya, kita lihat di sini provokasi dari Sace. Ya, memang cukup membingungkan ya di saat memang dia melakukan pelanggaran, justru malah dia yang melakukan protes terhadap wasit, merasa tidak melakukan pelanggaran. Kembali umpan kepada Aris Alfiansyah, berhasil dipotong oleh Edi Kurnia. Anton Samba kepada Lady Utomo kali ini. Lemparan ke dalam untuk PSMS Medan. Tampak kita lihat ada sedikit masalah dengan hamstring Gustavo Lopez. Yang kali ini harus bekerja cukup keras di lapangan tengah karena sudah ditinggal oleh In Kyun Oh yang keluar lapangan karena cedera. Ya, kembali Osas dan juga Park Ji-young. Denny Rumba kali ini yang menguasai bola. Masih Denny Rumba. Berikan bola kesempatan kali ini bagi Nico Malau dan gol! Nico Malau berhasil menyamakan kedudukan menjadi imbang 2-2 PSMS Medan dan Persela Lamongan di Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara malam hari ini. Ya, terjawab sudah memang momen yang diharapkan kembali terjadi di saat gol pertama tercipta bagi tim PSMS Medan. Dan kembali momen yang didapat oleh Nico Malau. Kita lihat pemain muda yang mempunyai potensi sangat baik dan sangat luar biasa ini akhirnya bisa mencetak gol kedua bagi PSMS Medan. Diawali dengan satu wall pass sebenarnya yang diharapkan oleh Denny Rumba. Namun kita lihat di sini satu keputusan. Tendangan memang sangat sulit dan menyusut tanah. Di mana Nico Malau mengambil keputusan melakukan tendangan. Kita di sini merubah arah dan mengembalikannya kembali ke sudut sempit. Mengecoh gerak dari Ali Barka. Satu penyelesaian yang sangat baik dari seorang pemain muda seperti Nico Malau. 2-2 PSMS menyamakan kedudukan. Gol ketiga dari Yosep Nico Malau sepanjang musim ini untuk PSMS Medan. Dan kita lihat bagaimana selebrasi dari Edi Kurnia yang melakukan sujud syukur. Dan juga gol yang sangat baik dari Nico Malau. 2-2 skor sementara. Tentunya pantas Nico Malau mengatakan horas bung kepada anak-anak Persela, di mana kita lihat di sini Persela kembali mendapatkan tekanan dan tentunya agak sedikit berhasil. Kita lihat di sini bagaimana provokasi dari para pemain Medan terhadap mental bermain dari anak-anak Persela yang sudah terlihat agak sedikit mengalami gangguan. Dan tadi ada protes dari Janu terhadap hakim garis. Kembali pergantian dari Persela. Dan ini dia Rendra. Saya pikir satu kerugian besar yang dimiliki oleh Persela. Di mana Gustavo Lopez harus tarik keluar dan digantikan oleh Danu. Cedera yang dialami oleh Lopez memaksakan Janu harus menariknya keluar. Dua pemain pilar, dua pemain yang menjadi pengatur serangan dari Persela Lamongan sudah keluar. In Kyun Oh dan juga Gustavo Lopez. Mario Kostas kali ini. Sasa Zesevic. Ya, cukup menarik Hendra. Di awal tadi kita mengatakan memang kita mengharapkan banyaknya tercipta gol-gol jiger. Dan akhirnya kita lihat di sini sudah 4 gol tercipta di pertandingan malam hari ini. Tentunya juga kemungkinan akan bisa bertambah. Rudy Widodo kali ini. Dan sundulan dan lagi-lagi baru dikatakan akan bertambah dan Mario Kostas merubah kedudukan menjadi 3-2. Unggul atas PSMS Medan. Ya, kita lihat bagaimana begitu antusiasnya Janu mendapatkan gol ketiga bagi timnya. Dan seorang Kostas kembali dengan kecerdiknya mampu melakukan heading ke tiang jauh dari tim PSMS Medan. Tidak dapat dijangkau oleh Edi Kurnia. Kostas kembali membalikkan keadaan menjadi 3-2. Crossing dari Rudy Widodo. Dan heading yang tidak terlalu keras namun mematikan. Dua pemain sekaligus tidak bisa menghalau tandukan dari Kostas. Dan ini ya, bam, jeger masuk Lendra. Gol ke-15 dari Mario Kostas untuk musim ini. Dan kita lihat dalam
Tayangan lambat, sundulan dari Mario Kostas dari jarak yang sebenarnya cukup jauh dari kotak atau juga dari gawang. Edi Kurnia berhasil dilakukan dengan sempurna oleh Mario Kostas. Iya, memang pertarungan yang syarat emosi dan kembali kita di sini berbalik keunggulan dimiliki oleh Persela Lamongan. Akankah PSMS Medan kembali mampu mencetak gol? Sementara ini kita lihat Sukadana menjadi kapten untuk mengganti peran dari Gustavo Lopez yang tarik keluar. Peluang kembali adalah Osa Saha dan membentur salah seorang pemain, kita lihat, tapi masih berhasil ditepis oleh Ali Barkah. Ya, pertandingan yang sangat menarik. Kita di sini peluang demi peluang di babak kedua nih semakin banyak tercipta. Ini dia, kita lihat masih cukup baik antisipasi dari Ali Barkah, harus menepis. Oh, Shin Hyun Jun dari tendangannya masih di atas gawang dari Ali Barkah. Tiga gol tercipta di babak kedua. Masing-masing satu untuk Persela Lamongan dan dua untuk tuan rumah PSMS Medan. Dan lagi-lagi kita lihat peluang emas dari PSMS Medan. Tendangan Osas Marvelous sempat mengenai Danu Rosade dan berubah arahnya. Dan ini merupakan tendangan keras dari Shin Hyun Jun. ya peluang yang sangat baik dari Shin tadi, namun tendangannya masih terlalu tinggi. Wow, kembali kita lihat sini tackling dari Anton Samba. Ini dia, kita lihat crossing dari Rudi Widodo dan kesalahan antisipasi dari Saza tadi yang tidak dapat melakukan heading, sementara Ali Barkah dari sudut yang begitu jauh melakukan selebrasi kemenangan untuk sementara bagi timnya. Dan ini kita lihat Janu, ya cukup menarik, Rendra. Miro Janu tadi sudah cepat tegang wajahnya, kembali tersenyum setelah Mario Kostas menyumbang gol keduanya di malam hari ini. Ya paling tidak memang harus adanya perubahan strategi dari Janu untuk timnya. Paling tidak untuk bisa menghentikan atau memperkuat lini pertahanan. Strategi mungkin lebih mengarah kepada pertahanan berlapis yang harus dilakukan untuk bisa mengunci 3 poin kemenangan kalau mereka tidak mau atau kecolongan lagi. Yang membuat lega adalah Persela Lamongan mampu mencetak gol ketika dua pemain pilarnya sudah ditarik keluar. Itu Iya. mungkin yang membuat Janu sedikit tersenyum. Betul, walaupun memang gol tercipta dari bola mati. Oh, Sasa Susevic dan Aris Alfiansyah. Tampak perubahan akan dilakukan oleh pelatih Suharto Adi. Zainal Anwar tampaknya akan dimasukkan di babak kedua ini. Ya, Zainal Anwar masuk. ya Ledi Utomo nampaknya, Rendra, yang ditarik keluar. Ya, Ledi Utomo, pemain yang biasa beroperasi sebagai bek tengah, digantikan oleh Zainal Anwar, mantan pemain Persikota Tangerang ini. Pemain yang cukup senior dan juga syarat pengalaman. Mulai fokus bertahan Persela Lamongan di sisa waktu kurang dari 20 menit. Indonesia Super League dari Stadion Teladan, Medan, Sumatera Utara. Tidak mau mengambil resiko, langsung saja bola dibuang tadi. Melakukan tekanan Zainal Anwar. Berani tadi pengambilan bola dilakukan oleh Niko Malau. Masih Niko Malau kali ini. Serangan cepat dilakukan. Masih ada Jimmy Suparno yang mundur cukup jauh.
membantu pertahanan. Ya, kita tidak melihat banyaknya peran dari seorang Jimmy untuk memberikan pengaruh dalam hal ofensif, karena memang kita lihat di sini Jimmy begitu banyak juga bertugas melakukan cover di sektor kiri permainan dari Persela. Anton Samba berikan tadi kepada Zulkarnain. Tiga dari 5 gol yang terjadi di malam hari ini adalah melalui sundulan kepala. 1 oleh Zulkarnain, 1 oleh Park Chul-yung, dan 1 oleh Mario Kostas. Dan ketiga juga diawali dari set piece, dari bola mati, Rendra. Terbukti bahwa memang begitu suburnya seorang Kostas walaupun dia diplot sebagai striker tunggal. Maksud dari Sin memberikan true pass kepada Osas, namun terlalu deras passingnya tadi. Ya, Ali Barkah. Danu Rosade duel tadi dengan Osas Marvelous. Ya, kita lihat pelanggaran kembali dilakukan oleh Anton Samba. Walaupun wasit tidak memberikan pelanggaran bagi, ya ini dia. Tendangan atau kaki dari Anton Samba yang masuk di saat Kostas melakukan tendangan. Berikutnya adalah Muhammad Antoni. Lagi seorang pemain muda yang akan diturunkan oleh pelatih Suharto. Anton Samba. Maksudnya tadi kepada Zulkarnain. Kali ini masih ada Novi Hendriawan. Zainal Anwar. Masih ada Jimmy Suparno. Danu Rosade. Kita lihat semua pemain dari PSMS Medan terfokus melakukan penyerangan. Dan hampir semua pemain dari Persela bermain di daerah permainan sendiri, Indra. Ini menandakan bahwa memang mereka melakukan pertahanan berlapis untuk bisa menghalau PSMS Medan. Tendangan keras kali ini. Berada di atas Mistar. Percobaan dari Zainal Anwar. Ya, kontribusi pertama Zainal untuk bisa memberikan gol bagi PSMS Medan. Namun tendangannya masih tipis di atas gawang dari Ali Barkah. Ini dia. Satu keputusan yang sangat tepat untuk melakukan tendangan. Ya, Sin nampaknya diganti oleh Tony. Sudah selesai tugas dari Shin Hyun Jun. Di menit 75 ini digantikan oleh Muhammad Antoni. Nah, bebas masih untuk PSMS Medan. Muhammad Antoni kali ini berikan bola kepada Anton Samba. Masih Denny Rumba. Berikan bola kembali kepada Muhammad Antoni. Ada Suroso yang langsung saja menghalau bola, meninggalkan seorang Sasa Zesevic.
ketegangan pelatih Suharto yang tadi sempat tersenyum melihat gol dari Niko Malau. Di laga selanjutnya PSMS Medan juga masih akan menghadapi tim Jawa Timur lainnya, yaitu Arema Indonesia. Sebelum akan melakoni partai tandang menghadapi Persiram Raja 4 pada tanggal 30 Mei 2012. Sedangkan Persela juga masih harus melakukan tur Sumatera menuju Sigli menghadapi PSAP Sigli pada tanggal 25 Mei dan juga menjadi tuan rumah dalam Derby Jatim menghadapi Delta Sidoarjo pada tanggal 31 Mei. Kembali kita lihat bagaimana Osas Marvelous Ya, kembali kita di sini sangat sulit bagi para pemain Medan untuk bisa menembus pertahanan dari Persela memang yang menumpuk di belakang. Dan sebaliknya di saat Persela mampu melakukan atau memotong bola, mengintercept bola, tidak ada pilihan lain selain menjauhkan bola dari area pertahanannya dan menendang sejauh-jauhnya. kembali Mario Kostas. Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo. Cukup baik Rudi Widodo. Masih ada Zainal Anwar. Oh. Tidak jelas tadi heading dari Mario Kostas. Muhammad Antoni. Kembali Muhammad Antoni. Sutya tadi berikan bola dan kali ini dikuasai Edi Kurnia. Ya, kembali kita lihat Osas sangat sulit untuk bisa berkembang. Gary Setia dimasukkan. 3 pemain asing dari Persela Lamongan sudah dikeluarkan. Dan kali ini Gary Setia masuk menggantikan Mario Kostas mencetak 2 gol bagi Persela Lamongan di malam hari ini masing-masing melalui tendangan first time-nya. Dan yang kedua adalah melalui sundulan kepalanya dari jarak yang cukup jauh dari gawang yang dikawal oleh Edi Kurnia. Ya, satu keputusan yang sangat tepat dari Janu tadi untuk melakukan rotasi secepatnya, mengganti Mario Kostas memang yang sudah sering sekali mendapatkan tendangan-tendangan dari para pemain Medan. Paling tidak mungkin bisa menjaga kebugaran dari Kostas sendiri untuk pertandingan berikutnya. Kembali Denny Rumba. Masih Denny Rumba. Berikan bola kali ini kepada Niko Malau. Osas Marvelous, kesempatan emas kali ini dari Zulkarnain. Nasace. Edi Kurnia halau bola. Pelanggaran dari Danu Rosade, kartu kuning Danu Rosade. Ya, tugas berat dari Danu tadi memang harus dilakukan untuk bisa menghentikan laju dari Niko Malau. Tugas yang diemban setelah masuk menggantikan Gustavo Lopez. Anton Samba. Zainal Anwar kali ini umpan cukup baik. Zainal Anwar. Oh, terjadi perebutan 3 pemain dari PSMS Medan tadi. Ya, miskomunikasi tadi yang terjadi sehingga akhirnya hampir terlihat seperti berebutan untuk melakukan heading. Kelihatannya Tony lah yang melakukan heading tadi. Sementara ada Osas dan juga Sasevic yang akan menyambar bola.
Ya, waktu yang semakin menipis walaupun memang masih ada kesempatan bagi tuan rumah untuk bisa kembali mencetak gol. Dan memang praktis sekarang strategi dari Janu menumpuk para pemainnya di sektor permainan sendiri untuk bisa mengamankan poin 3. Dan peluang lagi didapatkan dan 3-3. Inilah dia skor yang terjadi di Stadion Teladan Medan dan lagi-lagi Nico Malau yang mencetak gol bagi PSMS Medan. Ya, tadi baru saja kita katakan bahwa masih ada waktu walaupun sedikit bagi anak Medan untuk bisa mencetak gol ketiganya dan kembali gol heading dari Kostas dibalas dengan gol heading oleh Nico Malau dan membuat skor menjadi 3-3. Kita lihat semakin menarik tentunya pertandingan pada malam hari ini. Dan Smack Hooligan kembali bersorak memberikan atau menyambut gol dari Nico Malau. Gol keduanya di malam hari ini dan gol ketiga bagi PSM Medan. Pam, kita lihat bola memantul dan sedikit menyulitkan Ali Barca karena memang kita lihat di depan Ali Barca ada seorang Taufik Kasrun. Positif hadir Zainal Anwar di tim PSMS Medan babak kedua memberikan 1 assist untuk Nico Malau dan dalam posisi ini kita lihat tidak ada pemain dari Persela Lamongan yang melakukan lompatan untuk menghalau bola dari Zainal Anwar. Ya, sementara memang Ali Barca tadi jarak pandangnya terhalau oleh keberadaan Taufik Kasrun. Selebrasi yang cukup menarik dari Nico Malau. Kita lihat di sini pemain muda, lihat bagaimana dia memberikan instruksi kepada para pemain belakang untuk menjaga daerah permainannya. Tidak mau kalah dengan Mario Costa yang mencetak 2 gol melalui kaki dan kepala. Ia juga melakukan hal yang sama. Betul. Joseph Nico Malau sudah mencetak 4 gol untuk PSMS Medan musim ini. Oh, kartu kuning bagi Rudi yang dianggap memperlambat waktu. Ya, kembali di sini kita lihat ada peluang bagi Persela. Protes tadi dari Rudi Widodo. Tendangan Rudi Widodo kali ini ditinju saja oleh Edi Kurnia. Nasha Ceh dan juga Igede Sukadana atau Jimmy Suparno. Masih tersisa kurang dari 6 menit. Tandingan keras antara PSMS Medan menghadapi Persela Lamongan. Ya, tentunya bagi setiap tim, siapapun yang bisa mencetak gol kemenangan, kelihatannya mungkin akan merupakan gol penutup di malam hari ini, Rendra. Masih ada kesempatan bagi kedua tim. Ya, kita lihat kembali. Terjadi pelanggaran. Duel Geristia dengan Sasa Zesevic. Dan Aris Alfiansa juga dengan Anton Samba. Nah, bebas kali ini bagi tim Persela Lamongan. Ya, pertandingan yang memang tempo sangat tinggi dari menit-menit awal babak pertama tadi hingga masuk menit akhir. Tendangan keras tadi coba dilakukan oleh Suroso mengenai Anton Samba. Kita lihat Suroso mengambil ancang-ancang mengenai kaki dari Anton Samba. Pelanggaran yang bebas kali ini untuk PSMS Medan, Nico Malau. Kita lihat begitu bersemangatnya pemain muda satu ini, Rendra. Masih berhasrat untuk mencetak hat-trick pertamanya sepanjang karirnya tentunya untuk PSMS Medan. Nasha Ceh kali ini. Novi Handriawan berikan bola kepada Sasa Zesevic. Osas Marvelous
Muhammad Anthony. Kita lihat bagaimana begitu banyaknya pemain Persela di area pertahanan ya. Dan apabila memang skor ini berakhir dengan draw, kembali terbukti bahwa memang PSMS Medan salah satu tim yang sangat sulit dikalahkan di kandangnya. Dan juga menjadi rekor bagi Persela Lamongan yang mampu menahan beberapa tim yang memiliki rekor cukup baik dalam partai kandang dengan hasil seri dalam laga. Oh, sangat terbuka dari Rudy. Oh, ya pelanggaran dari Tony. Kembali peluang di menit-menit akhir dimiliki oleh Persela. Ini dia, cerdikan dari Rudy, namun tendangannya masih mengarah kepada Edi Kurnia. Sudah mencetak 4 kali hasil seri Persela Lamongan, dan tim-tim yang ditahan seri oleh Persela Lamongan adalah tim-tim yang memiliki rekor cukup baik dalam partai kandang. Kita tahu ada Persis Saputra Samarinda, lalu juga ada Persib Bandung, ada juga Persija Jakarta. Dan tabrakan tampaknya terjadi. Ya, hampir saja crossing tadi dari Rudy Widodo mengarah kepada Park, dan heading Park tadi tidak mengarah ke gawang. Sementara Park menyatakan melakukan pelanggaran. Ya, telah terjadi pelanggaran tadi di situ, di mana Sasa terjatuh dilanggar oleh satu pemain dari Persela. Dan tendangan kali ini lagi-lagi Nasha C sepertinya memang senang untuk menghajar tiang gawang. 2 kali tendangan dari Nasha C mengenai tiang gawang dari Ali Barkah. Ya, sangat menarik kita lihat. Di menit-menit akhir kembali tetap ada peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Tendangan keras dari Nasha C. Kalau tadi mengenai tiang, kali ini juga lagi-lagi Nasha C digagalkan oleh tiang gawang. Peluang kembali didapatkan oleh PSMS Medan ke tiang jauh kali ini, dan sundulan yang juga membentur tanah dan masih berada di atas mistar dari gawang Ali Barkah. Ya, kembali kita lihat di sini Zulkarnain menyambut crossing dari Nasha C. Cukup baik headingnya, namun pantulan bola masih sedikit tinggi dari gawang Ali Barkah. Sayang sekali, hampir saja gol kemenangan didapat oleh PSMS Medan. 3 pertandingan berakhir dengan seri. Ini menjadi poin yang ke-43 bagi Persela Lamongan. Dan juga menjadi poin yang ke-27 bagi PSMS Medan. Tipis saja berada mendekati daerah kotak penalti. Ya, protes dari para pemain Persela yang merasa bahwa memang tadi tackling sebenarnya bersih terhadap bola, namun tidak demikian dengan pandangan wasit Suwarto. Ini dia, Tony. Ya, memang harus sedikit sentuhan atau ganjalan dari Jimmy di bagian belakang, walaupun memang juga kakinya Jimmy mengenai bola. Peluang terakhir di menit-menit akhir. Ya, 3 menit waktu tambahan. Kita lihat apakah Nasha C kembali akan berlawanan dengan tiang gawang. Mampukah kali ini menjadi penentu kemenangan Nasha C? Juga menjebol gawang dari Ali Barkah. Berada di atas mistar. Ya, bukan harinya bagi seorang Nasha C untuk bisa melakukan eksekusi dengan baik. Jauh sekali dan terlalu tinggi. Ya, sisa 2 menit yang sangat menegangkan bagi kedua tim.
harap cemas para pendukung dan juga official dari PSMS Medan. Tersisa 1,5 menit lagi dalam waktu tambahan. Ya, kembali peluang dimiliki oleh PSMS Medan. Nasace akan melakukan eksekusi. Kembali Nasace kali ini. Kita lihat berjibaku para pemain dari Persela Lamongan menahan gempuran PSMS Medan. Tampaknya ini akan menjadi peluang terakhir bagi PSMS Medan melalui sepak pojok. Betul. Dan seluruh pemain Rendra sudah berada di dalam pertahanan dari Persela Lamongan. Mengambil ancang-ancang Nasace kali ini. Kembali. Lagi-lagi sepak pojok bagi PSMS Medan. Begitu ketat, begitu mendebarkan sisa pertandingan ini, dan kita lihat kali ini dan membentur tiang gawang kembali. Ya, gol dinyatakan oleh wasit. Apa yang terjadi? Tidak perlu itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ali Barkah ataupun juga oleh Igede Sukadana. Kita lihat Sasa Zesevic membuat PSMS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Ya. Sorak-sorai langsung terjadi dan inilah dia tendangan dari Nasace yang kembali memang sudah melewati garis. Betul. Ya. Sudah melewati garis. Kita akan lihat kembali tayang ulangnya. Ya, memang clearance dari Taufik tadi. Sepertinya memang bola sudah melewati garis. Ya, Sudah melewati garis dan memang gol dari Sasa Zesevic. Ya, karena juga berdiri dari Taufik Kasrun pun sudah melewati garis. betul. Ya, memang sangat disayangkan kita di sini tindakan dari para pemain Persela. Ya. Janu pun ikut melakukan protes. Ya, kita lihat Miro Janu menenangkan anak asuhnya. Ya, kembali kita lihat dalam posisi yang sedikit berbeda. Bagaimana sundulan dari Sasa Zesevic. Ya, memang sudah di dalam, Rendra. Bola sudah di dalam. Ya, kita lihat juga memang kaki dari Taufik Taufik Kasrun sudah pun juga melewati garis. sudah berada di dalam garis. Ya, betul. Ya, itu dia. Dia sudah berada dalam gawang untuk melakukan clearance. Sasa Zesevic tampaknya menjadi pahlawan bagi PSMS Medan, di mana golnya di menit akhir membuat PSMS Medan unggul 4-3 atas Persela Lamongan. Betul, usaha tanpa henti dari anak Medan akhirnya membuahkan hasil. Dan ini menggagalkan Persela Lamongan untuk bisa Dan kartu merah. ya menggeser Persiwa Wamena. Dan tindakan dari Ali Barkah yang melakukan tendangan tadi harus diganjar kartu merah oleh wasit Soeharto. Memang sangat disayangkan protes yang dilakukan oleh anak Persela.
Sukadana pun kena kartu merah. 2 pemain sekaligus dan sangat merugikan tentunya bagi Persela. Sementara kita lihat Smack Holigan akhirnya kembali bersorak atas gol yang tercipta dari kepala Sazevic. Cukup pantaskah kartu merah yang diterima oleh Igede Sukadana dan juga Ali Barca? Ya, untuk Ali Barca memang sangat-sangat pantas dengan tendangan-tendangan yang dilakukan terhadap wasit. Sementara Sukadana sebagai seorang kapten yang harusnya bisa melakukan atau dia yang harusnya menjadi motor untuk bisa menenangkan para rekan-rekannya. Dia pun ikut melakukan protes yang berlebihan. Ya, lihat Rendra, bola sudah di dalam. Dan mungkin apabila para pemain dari Persela melihat tayangan ulang ini, mungkin mereka juga akan merasa menyesal dengan protes yang dilakukan. Karena memang bola sudah melewati dari batas garis gawang. Ada Suroso kali ini berusaha untuk menenangkan sejumlah pemain dari Persela Lamongan. Aris Alfiansyah. Akhir dari pertandingan, PSMS Medan memenangkan pertandingan lewat partai yang sangat dramatis menghadapi Persela Lamongan. 4-3 adalah skor akhir di Stadion Teladan Medan. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Yes,